Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film The Knight of Shadow Between Yin and Yang yang rilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan seorang pemburu siluman yang menangkap siluman jahat dan dibantu oleh beberapa anak buahnya yang tidak sengaja suatu saat akan bertemu dengan siluman yang telah jatuh cinta kepada manusia, yang membuat pemburu siluman ini kewalahan dalam menghadapinya. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, pada zaman dahulu, tiba-tiba sekelompok siluman telah masuk ke dunia manusia. Hal tersebut tidak lain hanya untuk membuat kerusuhan. Suatu saat seorang pelajar dari langit telah turun ke bumi, lalu ia menggambar sebuah jimat pelindung. Nantinya siluman yang jahat akan disegel ke sebuah buku, sedangkan yang baik akan diselamatkan dan hidup di sampingnya. Dan ternyata itulah legenda siluman yang diceritakan oleh seseorang yang bernama Pu. Agar menambah wawasan, Pu menyeru anak-anak yang di depannya untuk membeli bukunya. Namun dikarenakan para bocil tidak punya uang, Pu pun menyuruh mereka semua pergi. Scene pun berpindah di sebuah tempat yang telah terjadi pencurian perhiasan. Menurut data-data yang ia dapat, Yan Fei menganggap kalau pelaku pencuri merupakan orang yang sama yang sudah beberapa kali mencurinya. Berciri-ciri pendek, gemuk, dan yang paling penting tak suka mandi. Dirasa tak masuk akal. Ketua Sen pun menyangkalnya. Ketua Sen justru menganggap kalau pelakunya merupakan orang dalam. Tak lama setelah itu datanglah ibu-ibu. Kedatangan mereka hanya untuk mengadukan perilaku Pu. Bagi mereka, Pu sudah melebihi batas. Pu sering menceritakan dongeng siluman ke anak-anak mereka, yang mana itu membuat anak mereka ketakutan. Ketua Sen pun menyuruh Yan Fei agar menangani kasus tersebut. Bersama ibu-ibu, Yan Fei pun pergi ke rumah Pu. Sampailah Yan Fei di kediaman Pu. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Dirinya melihat ayam peliharaan Pu mengenakan perhiasan yang hilang. Sedangkan para ibu-ibu akan menemui Pu untuk melakukan protes. Tak ambil pusing, Pu justru menyuruh salah satu siluman untuk menghipnotis mereka. Lalu Pu menyuruh mereka untuk membeli buku karangannya. Yan Fei yang melihatnya sangatlah terheran. Dirinya pun memutuskan untuk menghampiri Pu. Kehadirannya hanyalah untuk menanyakan perhiasan yang terpasang di ayamnya. Tak ingin kehilangan satu-satunya petunjuk, Yan Fei pun bermaksud membawa Pu ke kantor polisi. Namun tiba-tiba anehnya, justru Yan Fei lah yang terikat. Tak cukup sampai di situ, Yan Fei pingsan tak sadarkan diri setelah melihat siluman. Malamnya Pu mengajak Yan Fei untuk menangkap si pelaku. Agar bisa melihat para siluman, Pu pun membuka mata batinnya. Dan benar saja siluman babi telah mencuri sebuah perhiasan. Kemudian mereka pun memutuskan untuk mengikutinya. Dan ternyata siluman babi melakukan hal itu semua atas dasar cinta. Di balik itu ada seseorang yang telah menyuruhnya. Dengan imbalan akan memberikan hewan peliharaannya, yang mana siluman babi sangatlah mencintai keledai tersebut. Mengetahui akan adanya seseorang, mereka pun melarikan diri. Sedangkan Pu akan mengurusi siluman babi. Dirinya memasuki siluman babi ke dalam sebuah botol. Sedangkan Yan Fei, ia mengejar orang tersebut. Kebetulan di sana ada Ketua Sen. Namun pencuri tersebut justru jatuh tepat di pelukan Ketua Sen. Dengan enaknya, Ketua Sen pun menganggap kalau ialah yang menangkap pencuri tersebut. Yang lebih mengejutkannya lagi, Ketua Sen justru memecat Yan Fei dari kepolisian. Scene pun berpindah. Diperlihatkanlah seorang putri bangsawan yang kemudian tiba-tiba langkahnya terhenti. Nona Su sangatlah penasaran dengan toko yang baru pertama kali ia lihat. Entah apa yang dipikirkannya, dirinya justru masuk ke toko tersebut. Walaupun si pembantu melarangnya, namun Nona Su tetap akan masuk ke tempat itu. Di sana dirinya bertemu dengan seorang wanita, yang mana wanita tersebut merupakan siluman cermin. Menurut yang dia dengar, orang yang bercermin di malam hari seketika akan menjadi sangat cantik. Kemudian siluman cermin pun menyuruh agar Nona Su mencobanya dengan memberikan sebuah ilusi, membuat Nona Su tak sadarkan diri saat itu juga. Secara tak sadarkan diri, Nona Su berjalan dan masuk ke sebuah keranda, dan pembantu yang melihatnya pun sangatlah ketakutan.
Di tengah-tengah perjalanan, keranda tersebut dihentikan oleh seorang pemuda yang bernama Saisen. Yang kebetulan saat itu Saisen sendiri sedang mencari siluman. Namun saat dibuka, ternyata wanita tersebut bukanlah siluman yang ia cari. Tak lama kemudian datanglah siluman itu yang bernama Xiaoxing. Saisen pun meminta agar Xiaoxing mau melepaskan gadis itu. Namun Xiaoxing pun menolaknya, yang mana jika dirinya tak memakan roh manusia, maka dapat dipastikan dirinya akan kehilangan kekuatannya. Setelah itu Saisen pun menyerangnya dan pertarungan pun terjadi. Hingga pada akhirnya, Saisen pun dapat melumpuhkan siluman tersebut. Saat dia hendak mengambil pil siluman yang dimiliki Xiaoxing, tiba-tiba Xiaoxing pun terlepas. Dan Xiaoxing pun berharap ini merupakan kali terakhirnya mereka bertemu. Sementara itu di sebuah rumah, siluman babi yang mencoba kabur dari tempat tersebut, namun beruntung Pu memergokinya. Dan siluman babi berjanji jika Pu melepaskannya, maka ia akan menuruti semua perkataannya. Lalu Pu yang mendengarnya pun melepaskannya. Namun tak lama setelah itu datanglah Yanfei yang meminta agar mau menerimanya sebagai muridnya. But you must take me. Why must I take you? Scene pun berpindah. Xiaoxing pun yang telah sampai di sebuah kuil. Di sana sudah ada siluman cermin yang menunggunya, yang ternyata mereka merupakan kakak beradik. Lalu mereka pun menyegel setiap gadis yang ia tangkap ke sebuah lukisan. Siluman cermin menyuruh agar adiknya melupakan Saisen, yang ternyata Xiaoxing dan Saisen dulunya mereka memiliki kedekatan tersendiri. Siluman cermin bersedia membantunya untuk menghabisi Saisen. Xiaoxing yang mendengarnya, yang meminta agar kakaknya tidaklah ikut campur. Kemudian di tempat lain terlihat para polisi mereka mendatangi tempat Nyonya Su menghilang. Ayah Su menyuruh agar polisi segera menemukan keberadaan anaknya. Lucunya kepala Sen justru menganggap Nona Su telah kabur bersama seorang pria. Ayah Su yang mendengarnya pun jelas tidak percaya. Jelas-jelas anaknya dibawa kabur oleh seorang siluman. Sementara itu di rumah Pu sangatlah menikmati masakan yang dibuat oleh Yanfei. Nampak masakan tersebut sangatlah cocok dengan lidahnya. Namun itu semua berubah saat Pu mengetahui kalau yang dimasak merupakan ayam peliharaannya. Dirinya sangatlah bersedih. Selang beberapa menit datanglah salah satu siluman. Siluman tersebut mengatakan kalau di kota telah terjadi penculikan. Secara misterius putri sematawayang wali kota telah menghilang. Dan Yanfei yang mendengarnya, ia pun meminta agar Pu mau menyelesaikan kasus tersebut. Awalnya Pu menolaknya, namun setelah Yanfei berjanji akan mengganti ayamnya, ia pun menyanggupi permintaan tersebut. Tak berpikir panjang, mereka berdua pun langsung ke tempat kejadian perkara. Yang di sana mereka menemukan potongan kain Nona Su yang tertinggal. Tampaknya siluman babi itu pun langsung mengambil kain tersebut melalui kekuatannya. Siluman babi itu pun langsung menunjukkan reka adegan secara tepat dan detail penculikan itu. Setelah melihat hal itu semua, Yanfei dan siluman babi ditugaskan untuk mencari tempat persembunyian siluman. Sedangkan Fu sendiri akan tetap berada di sana. Di tempat lain, Saisen yang sedang menikmati makan malam, tiba-tiba siluman cermin datang. Di sana ia membeli minuman. Tak cukup di situ, dengan sengaja siluman cermin memancing Saisen agar mengikutinya. Dan benar saja Saisen tertarik untuk mengikutinya hingga sampailah mereka di sebuah toko. Di sana Saisen meminta agar memberitahu tempat Xiaoxing berada. Namun siluman cermin menolaknya. Dirinya justru menyerang Saisen dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Terlihat Saisen kewalahan dalam pertarungan tersebut hingga dirinya tertangkap oleh siluman cermin. Di saat siluman cermin akan membunuhnya, tiba-tiba dari kejauhan Xiaoxing pun menghentikannya. Di saat itu juga Pu datang di tempat kejadian. Pu langsung menulis sebuah mantra yang mana itu membuat mereka semua terpental. Sementara itu Yanfei telah sampai di sebuah kuil tempat Xiaoxing bersembunyi. Dari kejauhan dirinya terus memantau Xiaoxing. Kembali ke Pu, ia menyuruh mereka segera membawa Saisen pergi dari tempat tersebut. Sementara dirinya akan melawan siluman cermin. Pada awalnya, Pu kewalahan melawan siluman tersebut. Separuh badannya telah masuk ke dunia cermin dan hasil badannya terpisah menjadi dua. Beruntungnya itu semua dapat diatasi. Pu langsung menuliskan sebuah mantra dan menyegel siluman cermin ke dalam bukunya. Xiaoxing yang melihat kakaknya tertangkap pun sangatlah marah.
Saisen yang sudah terbangun dari pingsannya mengucapkan terima kasih kepada Pu karena telah menolongnya. Tak lama datanglah Yanfei, dirinya memberitahu tempat Xiaoxing bersembunyi. Mendengar hal itu, Pu pun langsung bergegas ke sana. Saisen yang mendengarnya, ia pun meminta agar diperbolehkan ikut bersama mereka. Sampailah mereka di kuil tersebut. Melihat adanya Pu, Xiaoxing pun langsung menyerangnya. Pu yang akan menuliskan sebuah mantra tiba-tiba dihentikan oleh Saisen akibat kejadian tersebut. Dengan mudahnya Pu berserta anak buahnya telah dilumpuhkan oleh siluman itu. Tidak menyerah sampai di sini, Pu pun mencoba menulis sebuah mantra menggunakan mulutnya, namun lagi-lagi Saisen menghentikannya. Alhasil mantra yang ditulis tidaklah sempurna. Keesokan harinya, Yanfei memberitahu kalau Nona Su telah disegel di sebuah lukisan. Dirinya berjanji akan membebaskan Nona Su. Ayah Su yang mendengarnya, ia pun mengatakan barang siapa yang bisa menyelamatkan putrinya, maka ia akan dijodohkan dengannya. Di tempat lain, sejak kejadian semalam, Saisen lebih sering berdiam diri. Pu pun menyuruh siluman babi membaca masa lalunya, dan diketahui ternyata Saisen dulunya merupakan siluman ular. Secara kebetulan ia bertemu dengan Xiaoxing yang sedang memetik bunga. Singkatnya, mereka berdua saling jatuh cinta hingga Saisen pun ingin menjadi manusia seutuhnya. Dari sinilah mereka menukar kehidupan, yang mana Xiaoxing menjadi siluman dan Saisen menjadi manusia. Namun suatu hari para perampok telah menyerang kuil tempat Xiaoxing tinggal. Dengan marahnya, Xiaoxing membunuh semua orang tersebut, yang membuat darah segar manusia telah bercampur dengan pil siluman. Sejak saat itu, Xiaoxing berubah menjadi siluman jahat. Saisen pun mengatakan sudah beribu cara ia melakukan untuk kembali merebut pil siluman dari Xiaoxing, namun semuanya gagal. Untuk itulah Saisen meminta agar Pu mau membantunya mengambil pil siluman itu, yang mana itu disanggupi oleh Pu. Menurut analisanya, Xiaoxing saat ini sedang terluka parah. Jika Xiaoxing ingin sembuh, maka ia harus mengambil roh gadis berusia 16 tahun. Tak lama kemudian mereka pun mendatangi sebuah festival. Di sana Pu memulai membagi tugas, yang mana dirinya dan Yanfei akan memantau dari dalam, sementara Saisen akan berjaga di luar. Saat ini mereka menggunakan gadis-gadis di sana sebagai umpan. Benar saja, tak lama setelah itu datanglah Xiaoxing, dan di sana ia bertemu dengan Saisen. Lagi dan lagi Saisen meminta agar Xiaoxing mengembalikan pil siluman tersebut, namun kembali mendapatkan penolakan. Xiaoxing sama sekali tidak keberatan saat Saisen menukar kehidupannya dengan pil siluman. Untuk itu, ia meminta agar Saisen menjadi orang yang baik. Kemudian Xiaoxing pun masuk ke sebuah ruangan. Di sana ia berhasil mengambil roh seorang gadis. Merasa belum puas, ia memutuskan untuk menyamar sebagai salah satu penari di sana. Namun ternyata itu disadari oleh Pu. Pu yang mengetahui keberadaan Xiaoxing, dirinya pun langsung memberitahu Yanfei. Namun Yanfei langsung berteriak kalau gadis tersebut merupakan siluman, yang membuat semua orang panik. Seketika Xiaoxing pun mengendalikan sebagian orang untuk melawan Pu, dan sebisa mungkin Pu pun menghindar dari pertarungan tersebut. Dirasa tak efektif, Xiaoxing pun berubah menjadi ular raksasa. Secara brutal ia merusak apa saja yang ia temui. Sedangkan Saisen baru terlepas setelah siluman babi menemukannya, dan sebisa mungkin ia menuju ke tempat Xiaoxing berada. Namun sayangnya kehadirannya terlambat beberapa menit, yang membuat jurus mantra Pu telah dikeluarkan, sehingga Xiaoxing pun tersedot ke dalam sebuah buku untuk disegel. Saisen yang melihatnya sangatlah marah. Dirinya tak terima karena Pu telah menyegel Xiaoxing. Lalu Pu pun menyuruh siluman babi untuk mengosongkan ingatannya dan mengganti ingatan lamanya dengan yang baru. Setelah itu Saisen pun tersadar kembali dengan dimulai dengan ingatan baru yang merupakan seorang pelajar, yang mana saat ini dirinya sedang mengikuti ujian negara yang diadakan di kota ini. Di sisi lain, Pak Wali Kota berterima kasih karena Yanfei telah menangkap dan membebaskan putrinya. Sebagai tanda terima kasih, sebuah pesta pun diadakan. Sementara itu tanpa sepengetahuan Pu, siluman babi mengembalikan ingatan Saisen. Dirinya merasa bersalah karena telah memisahkan sepasang kekasih itu.
Pu yang sedang meminum arak membuat dirinya mabuk dan tak sadarkan diri. Secara mengejutkan, Saisen menghampirinya dan menyerangnya, lalu ia pun mengambil pensil segel yang dimiliki Pu. Kemudian Saisen menggunakan pensil tersebut untuk masuk ke dunia segel, dan ternyata setiap siluman yang berada di sana akan mendapatkan sebuah hukuman. Setelah itu mereka akan dilebur menjadi abu. Saisen yang melihatnya pun bergegas mencari Xiaoxing. Setelah sekian lama mencari, pada akhirnya ia menemukan tempat Xiaoxing diikat. Sesegera mungkin Saisen menghampiri Xiaoxing, namun kehadirannya mendapat sebuah penolakan. Tak menghiraukan itu semua, Saisen pun langsung mengambil pil silumannya, dan saat itu juga rantai yang mengikat Xiaoxing berbalik mengikatnya. Sayangnya kekuatan jahat pada pil siluman sangatlah kuat. Terlebih Saisen memiliki pensil mantra milik Pu. Dengan mudah ia melepaskan rantai yang membelenggunya. Bahkan Saisen mampu menghancurkan tempat tersebut, yang mana akibat kejadian tersebut semua siluman kembali terlepas. Sementara itu di dunia manusia, Pu berhasil diselamatkan oleh Yanfei. Lalu mereka pun bergas ke dunia segel. Saisen yang melihat mereka masuk ke dunia segel langsung mengejarnya, dan sebisa mungkin Pu menghindar dari kejaran monster tersebut. Sempat terjadi perkelahian di antara mereka, namun kekuatan yang berada pada tubuh Saisen sangatlah besar, dan beruntung Xiaoxing segera menghentikannya. Dirinya langsung masuk ke gerbang pelebur, yang mana Saisen yang melihatnya langsung menghampirinya. Namun dengan sengaja, Xiaoxing melemparkan tubuhnya ke dalam gerbang tersebut. Lalu Xiaoxing pun bertanya apakah Saisen bersedia bersamanya walaupun menjadi abu. Tak pikir panjang, Saisen pun melepaskan pegangannya dan mereka pun hangus menjadi abu. Di akhir film, Pu menuliskan sebuah buku tentang kisah cinta mereka. Setelah itu bersama Yanfei, dirinya akan menangkap siluman yang terlepas dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.